Foodies, ada yang lagi happy banget nih karena bisa mudik. Lalala, yey yey yey. Yes, Ihsan Tarore lagi ada di kota Medan. Kalau pulang ke kampung, tahu dong ya first stopping ngapain? Yap, makan makanan khas kampung halaman dong. Foodies! Wah, alhamdulillah. Ini sekarang aku udah sampai di kota Medan, aku pulang kampung ya. Dari tadi aku dari Jakarta, dari airport naik kereta sampai sini. Nah sekarang ini aku udah kangen banget sama makanan-makanan yang ada di kota ini. Kita ke sana yuk, kita cari-cari makanan khas Medan. Sengaja naik kereta bandara biar berhentinya tuh tepat di warung kesukaan Ihsan nih Foodies. Jadi biar saset-saset aja, udah nyampe deh. Seingat aku waktu aku kecil ya, kereta api ini kalau udah ada kereta api di sini, ada lokomotifnya ini di sini. Itu memang biasanya banyak yang jualan makanan, apalagi jam segini nih. Patokannya udah tahu ya, tinggal nyari lokasinya nih Foodies. Kira-kira makanan khas Medan apa nih ya yang jualan deket stasiun Medan dan monumen kereta api Medan ini nih? Ah, itu dia Foodies. Di depan situ ada satu makanan khas Medan yang aku kangen kali kalau kata orang Medan. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, aku lapar. Let's go Foodies! Ternyata pilihan Ihsan jatuh kepada mie sop kampung stasiun Medan Foodies. Wah mantep mah ini ya, sore-sore makan yang kuah-kuah. Sikat San. Ah, ini dia Foodies. Ini dia. Bu, ini jualan mie sop kampung kan? Iya benar. Nah, jauh-jauh aku tadi dari Jakarta karena aku kangen kali sama mie sop kampung. Ya udahlah, Foodies penasaran kan mie sop kampung tuh maksudnya kayak mana sih? Ibu, mau dong aku ikut bikin juga. Foodies, yang unik dari mie sop kampung stasiun Medan ini gerobaknya pakai motor jadul. Gak cuma sebagai hiasan loh, tapi gerobak motornya juga yang anterin si ibu pulang pergi dari rumah ke lokasi jualan. Tapi seru kali ya nih. Seru dong. Ini jualannya memang beneran pakai motor. Emang benar pakai motor. Emang ini jualannya dari mana ke mana? Ibu aslinya orang Medan. Orang Medan. Trisno. Jadi Heeh. pindah Ke Binjai. Binjai. Nah, jadi tiap hari jualan mie sop kampung ini dari Binjai ke sini. Sama riset tiap hari. Wadidaw, mantap kali nih. Tiap hari si ibu PP Binjai ke stasiun Merdeka Medan Foodies. Sekitar sejaman perjalanan loh ini kira-kira. Wow, ini tuh karena emang katanya pelanggan setianya udah banyak banget di stasiun Medan. Makanya dia bela-belain jualan di lokasi ini dan gak pernah berubah sejak belasan tahun lamanya. Wow, amazing. Nah, nih ada mie kuning. Aku kasih mie kuning sedikit, terus aku kasih ini bihunnya sedikit. Ya kan? Terus apa lagi, Bu? Mie tiaunya ada. Mie tiaunya juga. Ya, Oh, campur, tiau. bener-bener campur ya. Ya. Tuh, mie tiaunya dikit. Jadi gini, mie sop kampung tuh isinya sebenarnya bisa disesuaikan sama kemauan Iya, kalian. Seleranya. Lanjut skuy, pakai sawi dan tahu yang udah dipotong-potong kecil. Nati ampela, kalau orang Medan bilangnya tuh rempelo. Ya. Terus ayamnya, ini ya? suwir aja, suwir sendiri. Ayamnya kita suwir-suwir ya. Terakhir tuangin pakai kuah mie sop. Wih, aroma kuah mie ini Foodies bikin Ihsan langsung makin lapar itu. Karena campuran kayu manis, kapulaga, pala, dan bunga lawang nyatu banget dalam kuah yang anget ini. Aromanya bikin ngiler. Smells good. Foodies. Cekernya sedap. Oh ya Allah, sedap. Nah, ini dia. Oke, ini dia Foodies. Terus habis ini apa, Bu? Nah, Bawang kasih goreng. Goreng dan kasih kerupuknya. Bawang goreng. Oke, terus kerupuk. Kerupuknya dipisah aja, Bu. Boleh sih. Ya. Udah ini selesai? Selesai. Oke, Foodies, kalau gitu sekarang kita cobain. Let's go, Ibu, makasih. Oke. Horas, mie sop kampungnya udah siap buat kita icip. Yeay, ya mari yuk langsung kita takis aja. Jangan lupa pakai sambal hijaunya, San. Coba kurang cantik apa dia nih? Dikasih warna hijau lagi gini. Sedap kali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ibunya bikin sambalnya pedes banget. Padahal tadi aku kasih dikit ya, tapi sambalnya itu berasa langsung meledak. Makanya tuh di pinggir jalan. Jadi lebih kayak seru, lebih menikmati suasana Medan lagi. Foodies, kuah kaldu hasil rebusan ayam bercampur dengan rempah-rempah. Waduh, bikin rasa kuah mie sop ini gurih nikmat.
Ditambah dengan pedasnya sambal hijau, mie sopnya tuh kayak makin bombastis. Lazis kali ini, bah. Enak banget. Nih, sekarang cekernya kita cobain, empuk apa enggak. Tingkat kematangan cekernya pas menurut aku. Foodies, kebayang gak sih makan 3 macam mie dalam satu suapan tapi rasanya nggak tabrakan, semuanya kawin dalam mulut. Cuma mie sop Medan aja nih kayaknya yang bisa begini ya. Apalagi makannya dicampur pakai kerupuk merah dan kerupuk mie. Makin wadidaw aja nih isiannya. Mantul. Sama daging ayamnya ini terus jadi satu, ada mie kuningnya semuanya. Enak banget, Foodies. Ini enak banget. Memang dasarnya kalau kalian makan mie sop kampung tuh di kota Medan ini semua rasanya tuh tetap aduhai. Foodies, pilihannya Ihsan gak salah nih. Mie sop kampung stasiun Medan langsung mengobati kangen kampung halaman dalam sekejap. Apalagi suasananya udah Medan kali nih. Makin dekat stasiun Medan dengan suara kereta api lalu lalang dan dekat lapangan Merdeka, Foodies. By the way, mie sop ini harganya cuma 15.000 aja loh. Iya, aduh, mantep bener ya recehnya. Pokoknya ya, Foodies, kalau kalian mau makan ini, patokannya gampang banget. Nih, tuh, kalian baca ya. Stasiun Medan, ya tuh Stasiun Medan. Terus ada lokomotif di bawahnya. Ini depannya, persis. Depannya ini adalah mie sop kampung. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, dari gosip-gosip yang beredar di Jakarta nih, katanya ada kuliner yang otentik dan punya rasa yang oke banget tuh. Cus Metazlia, kita samperin aja abang-abangnya. Hai Foodies, aku udah ada di salah satu tempat mie tarik yang lagi ngehits banget. Ini mie tarik Losdol dan aku lagi ngantri untuk pemesanan minyak. Kuliner khas Cina ini emang populer banget di dunia permian, Foodies. Ini bikinnya juga unik loh, ditarik-tarik gitu pakai tangan. Semuanya serba manual, no mesin-mesin klop lah. Nontonnya juga bikin deg-degan nggak sih? Kayak serasa naik wahana roller coaster gitu ya. Woi, Foodies, saya mau belajar nih. Tuh, ini Mas, mau tanya dong, ini si adonannya itu bikin sendiri Mas? Bikin semua di sini. Terus itu biasanya dalam satu hari itu bisa habis berapa mangkok Mas? Kalau mangkok itu kurang lebih bisa 400 porsi satu tepung ini. Oh, tuh Foodies, Karung 25 satu hari dia bisa jual sampai 400 mangkok ya? Iya. Wow. Ayo Guntur, jangan sampai gagal karena salah dikit aja bisa beda loh rasanya. Foodies, adonan mie ala Tionghoa ini dibuat dari tepung terigu, tepung beras, telur, dan garam. Cara bikinnya nih, adonannya dilipat, kemudian ditarik, terus dibentangin deh tuh. Udah, kayak layangan aja ya. Panjang dan ketebalan mie tergantung dari berapa kali adonannya dilipat dan dibentangkan, Foodies. Semakin lama mie akan semakin tipis dan kecil-kecil. Eits, tapi tenang, adonannya kuat banget kok ini. Jadi nggak gampang putus kayak hubungan kamu sama dia. Iya. Ya, Mas, gila. Ini hasilnya nih Foodies, mie-nya lumayan ya. Mas, kayaknya kalau untuk bikin adonan, saya nggak bisa nih. Iya. Saya langsung racik di mangkok aja langsung boleh? Oke, siap. Buat pemula, Guntur masuk ke kategori lumayan lah nih ya. Nah, kalau ukurannya udah selesai sama yang kita mau nih, Foodies, langsung aja just cemplungin minyak ke dalam air yang mendidih. Rebusnya jangan lama-lama, paling cukup sekitar 30 detik aja, udah matang aja deh tuh. Lamian itu umumnya topping irisan daging dan sawi hijau, Foodies. Tapi di sini tuh spesial karena ada varian Szechuan pedas sapi dan lada hitam dan juga ayam. Wow, Foodies, apinya besar juga nih. Oh, berarti saya nggak usah ikut oseng-oseng ya, apinya sebesar itu soalnya. Ini bumbu, Ini bumbu lada hitam, Bang. bumbu lada hitamnya. Ini bumbu lada hitamnya juga bikin sendiri. Ya, diracik sendiri. Berarti semua bahan-bahan makanan di sini tuh diracik sendiri ya? Iya, Bang. Dari nol semua. Semuanya tuh udah sendiri ya? Oh, biar mie fresh juga. Yuk bang, kita racik mie-nya yuk biar makin endes ulala. Mie yang udah matang kita kasih minyak, kuah lada hitam, lalu aduk sampai rata.
Sip, kalau udah kita kasih sayuran rebus, bawang goreng dan juga daun bawang ya biar makin ajib foodies. Waduh, ini tuh ya dari aromanya aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi masih hangat kayak begini. Ini mah mantep banget ya. Ya, cus nggak usah basa-basi lagi, langsung kita gaspol. Kita cobain dulu tanpa kuah. Dia lada hitamnya nggak pelit ya. Banget. Ini bumbu lada hitamnya berasa banget. Terus perpaduan sama si kecapnya dan segala macamnya kayak Pas. pas banget. Dagingnya Ini lembut tuh tanpa banget. kuah udah enak banget. Nah, Udis. Dagingnya itu bener-bener pas digigit tuh udah nggak ada nempel-nempelnya ya kan. Seratnya Lembut tuh udah banget. hilang. malah ini kayaknya udah bukan kayak daging sapi deh. Lembut banget. Tekstur mie-nya kenyal mirip karet gitu foodies, tapi nggak ngelawan kok saat dikunyah. Ukurannya juga lebih gede-gede, jadi sekali suap puas banget itu. Buat kalian yang mau cobain varian mie besar atau kecil bisa juga kok request ke chefnya ya. Walau tanpa sambal, bumbu lamian ini tuh udah on point banget. It's so yummy. Varian mie lada hitam ini juga dikasih kuah yang terpisah foodies. Rasanya gurih dan kaya akan rempah. Mau dimakan terpisah oke, dicampur sama mie-nya juga combo mantep lah. Ternyata setelah dikasih kuah, rasanya juga jadi berubah. Jadi berubah. Aku deh. Jadi gurih ditambah lada hitamnya jadi makin mantap ya rasanya. Jadi nyatu banget. Oke, sekarang kita icip si varian sejuan pedas sapinya ya foodies. Biar makin kenyang, kita tambahin tahu sama ayam juga ya. Wih, secara look lebih berkuah dan warnanya merah merona ya. Kebayangkan tuh segernya pas masuk mulut. Ini tuh kayak apa ya? Ada aroma-aroma jahe, Ya, benar. terus kayak ada bumbu apa ya? Yang bikin hangat juga di badan. Ini tahu sama si ayamnya. Mereka bikin si daging ayam sama tadi daging sapinya jadi lembut banget ya. Lembut banget. Ini enak banget sih. Dan menurutku ini lebih cocok buat orang-orang yang suka pedas. Buat aliran sekte pedas, ini mah cocok banget nih buat kalian foodies. Gak usah ditambahin inak itu lagi, pokoknya mau udah nampol pakai banget. Selain pedas, rasa rempahnya juga berasa banget loh, jadi bikin anget gitu di badan kita. Aromanya juga mentereng loh di hidung, jadi bikin nafsu makan melonjak berkali-kali lipat. It's so delicious. By the way, lamian sapi juga udah antri nih buat masuk mulut. Yuk gaskan, skuy. Ramen yang ini, kayak yang ini tuh tadi pedasnya ternyata lebih Pedas, pedas ya. Tuh, cabenya lebih pedas. juga. Tapi menurut aku lebih gurih. Ya, Dan apa ya? tuh. Paduan antara daging sapi sama kuahnya ini pas banget. Iya, daging lembut banget itu. Udah dagingnya lembut banget. Walau rasanya bintang 5, tapi tenang foodies, harganya kaki 5 kok. Seporsi mulai dari 20 ribuan aja, receh kan? Nah yang udah ngelis nih buat makan siang bisa banget loh guys, karena mie tarik Lost Doll ini udah buka dari jam 1 siang. Serbu! Pokoknya kalian kalau ke daerah Kebun Jeruk, cari aja mie tarik Lost Doll. Cuma Ini satu-satunya di sini. makan receh, Menu receh, tapi tapi rasanya gak gak recehan. recehan. Foodies, cuaca terik kayak begini emang bikin tenggorokan kering ya. Cocoknya sih kita basahin sama yang seger-seger ya. Ada Bang Opes kelapa muda tuh. Cus lah, langsung kita samperin sebelum TJ pingsan kausan tuh Foodies. Aus banget tuh, Dis. Seger nih minum es kelapa ya nggak? Pak, boleh? Boleh, silakan. Gak cuma yang original aja loh, di sini juga ada kelapa jeruk nipis yang rasanya seger pakai banget. Selain seger, kelapa jeruk nipis ini juga bisa mencegah radang tenggorokan loh Foodies. Ajib abis. Pengen tahu dong, Pak Mustarom, kalau biar tahu yang katanya udah rada tebel, gimana sih caranya? Orang kan suka ditepuk-tepuk tuh ya. Ini tebal nih. Nah, taunya bagaimana sih? Ini dari tapukan ini. Nah, Kalau yang lendir, pengen tahu aja, Foodies. nih lendir. Oh, lain bok-bok gitu ya. Kalau yang tadi ya, bok-bok.
Kalau mau varian rasa jeruk nipis, tinggal press aja deh tuh jeruknya sesuai selera. Tapi jangan press isi dompet juga ya. Foodies, biar makin jos gandos, aduk-aduk dulu ya biar merata. Nah sekarang tinggal seruput deh. Mau dong. Enak ya? Resep rahasia Pak Mustarom. Foodies, kalau tadi tenggorokan TJ yang kering, sekarang gantian nih perut TJ yang berontak Foodies. Wih, gaskan lah kita berburu yuk, kepulan asap yang dari tadi udah manggil-manggil nih. Bang. Wow. Pesan satenya 100 tusuk, Bang. Takut dong. Oh, nggak ada. Ya udah. Kalau 100 kebanyakan ya, Foodies. Nanti ini kenyangan ya. Potongan dagingnya nggak santai nih Foodies, ukurannya jumbo-jumbo. Makan beberapa tusuk aja mah udah pasti auto kenyang. Nah buat kalian yang nggak suka pakai lemak, bisa banget loh pesen yang polosan alias daging semua ya. Sip, kalau udah ngomongin sate kambing nih Foodies, paling cocok mah kalau pakai bumbu kecap ditambahin potongan rawit merah sama bawangnya ya. Wah combo mantap ini mah. Tapi bukan berarti nggak boleh request pakai bumbu kacangnya ya Foodies, boleh kok. Pak Jamal, Ya Mbak, boleh saya bertanya, di mana sop kamu? soalnya di sebelah situ Mbak. Ya udah terusin aja. Bungkusin bumbunya. Saya mau ambil sendiri biar banyak. Kalau main segar-segar berkuah, kalian wajib kudu pesen sop kambing ya Foodies. Selain daging, dalam satu porsi ada juga lemak dan iga. Kondimennya nggak kalah lengkap nih, ada wortel, daun bawang, tomat iris, dan bawang goreng. Ada rahasia negara yang dibocorin sama abangnya di Foodies. Wah, apa itu? Jadi gini, supaya bisa empuk, daging yang dipakai harus kambing muda Foodies. Udah gitu jangan lupa cipratin pakai air nanas biar nggak alot. Saking rame dan lazisnya nih ya, dalam sehari rumah makan ini bisa menghabiskan 30 kg daging kambing. Empuk. Rasa banget daging ya. Iyalah. Nggak maksudnya karena cutnya gede-gede gitu. Bumbu kecapnya enak. Sate kambing di sini no alut-alut klub loh Foodies, karena daging yang dipakai itu bagian khas dalam dan paha belakang yang punya tekstur empuk. Dagingnya juga fresh dan gak bau perengus loh, karena setelah kambing dipotong, dagingnya langsung diolah menjadi sate dan sop. Jadi gak ada cerita deh dientar-entar gitu kayak hubungan kita. Cie, jadi baper. Sate kambingnya sendiri punya cita rasa yang gurih Foodies, ditambah bumbu kecapnya yang manis, so kayak gurihnya dapet, manisnya dapet, it's so yummy. Rasa banget dagingnya. Bukan karena dia emang daging kambing, tapi emang fresh gitu rasa. Lanjut Foodies, kita ke bumbu kacangnya yuk. Aduk-aduk biar semua bumbunya tercampur rata. Jangan cuma perasaan mulu yang campur aduk. Iya. Lemaknya itu langsung gitu di dalam mulut. Enak bumbunya. Bumbu kacangnya juga lembut. Lemak satenya ini gak bikin enak loh Foodies, komposisinya pas dan gak berlebihan. Buat para pecinta lemak, kudu banget nih buat pesen ini. Sekali gigit langsung lumer di mulut, it's so delicious. Biar gak seret, sekarang kita cobain yang kuah-kuahnya dulu yuk. Sop kambing mah emang paling enak dimakan selagi hangat ya Foodies. So tunggu apa lagi, kita makan yuk. Lumer. Enak. Gak ada baunya. Ini kambing gak ada baunya. Emang orang beda-beda ya, ada yang suka ada sedikit slightly bau kambing ya kan. Ada yang nggak suka sama sekali udah baunya. Kalau saya sejujurnya suka yang ada baunya sedikit lah gitu. Tapi ini nggak ada baunya. Nah buat kalian penghamba rasa pedas, bebas deh tuh tambahin sambal sepuasnya biar makin endes. Jadi walaupun tulang namanya, tapi tetap mengandung daging yang sangat tebal. Nah, tebal kan? Daging sop ini juga nggak ada bau-baunya loh Foodies, semuanya berkat rempah dari bumbu-bumbunya. Rasa kuahnya gurih, berasa banget gitu kaldunya, bikin ketagihan dan mau nambah terus. Kalau habis makan daging dan lemak-lemak kayak begini paling cuco kita seruput es kelapa yuk buat penetralisir nih Foodies. Enak, seger, pas banget minum es kelapa. Sama segernya sama yang tadi, cuman memang tadi dia karena ada rasa jeruk nipisnya beda segernya gitu. Ini kayak air kelapa, biasa aja, tapi enak, pas manisnya. Kadang-kadang kan suka kemanisan ya, atau suka kadang kita bisa ngerasain ada rasa pemanisnya gitu, cuma enggak, enak.
Sate dan sop kambing ditutup sama es kelapa. Wah, emang TOP abis lah. Nggak cuma kenyang, tapi segernya juga dapet ya. Nah, buat yang kambing mania, yuk kalian harus buru-buru deh nih bikin list yuk buat mampir ke sini. Lokasinya foodies ada di Jagakarsa di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Cari aja deh tuh Sate Ubin Pak Tony. Oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ya, yang nguyup lagi kuahnya, takut. Generasi Pracian, sini-sini dong merapat. Ada warung cilor langganan Aang nih, kayaknya yang wajib buat kita cobain foodies. Oke. Foodies, hahaha, aku mau kasih tahu nih foodies, langganan aku beli cemilan sore-sore. Nih, namanya Cilor dan Maklor Ibu As. Cilor dan Maklor Ibu As Family ini buka dari jam 1 siang foodies. Jadi pas ya buat cemilan siang-siang nih kalau lagi gabut. Halo Mbak. Aduh, nah ini biasanya yang jual ibunya, kalau sekarang anaknya foodies. Foodies, iya ini jangan kaget ya kalau yang jual di sini Ayu Ting Ting foodies. Oh bukan. Mbak siapa namanya? Astri. Mbak Astri, oke lah mirip-mirip lah ya sama Ayu Ting Ting. Aku boleh bantu nggak Mbak? Boleh. Widih, yang jualan macam girl band Korea aja nih foodies. Jadi ini tuh adalah anak dari Ibu Asia yang namanya Mbak Astri. Makanya Maklor ini dikasih nama As Family. Lah, wong sekeluarga nama depannya As semua gitu. Ada-ada aja ya. Walaupun anak kuliahan, Mbak Astri ini nggak malu loh foodies buat jualan cilor bantu keluarga. Keren tuh, wajib ditiru ya foodies. Jangan cuma minta duit aja ke orang tua, oke? Foodies, jadi di sini nih bebas pilih rasa, sesuka hati, racik-racik sendiri. Nah, nanti baru dicampur di sini ya. Uniknya beli cilor dan maklor di sini nih guys, pembeli bebas buat bumbuin sendiri foodies. Jadi no pelit-pelit bumbu. Oke, lanjut kita bikin ya maklor dan cilornya. Nih foodies, maklor itu adalah makaroni telur, bukan makaroni molor ya. Cara masak aci dan makaroni telur di sini sama seperti cilor dan maklor pada umumnya sih foodies. Kita tuangkan makaroni pada cetakan. Nah, kalau udah setengah matang, siramkan telurnya, tunggu sampai matang terus jadi deh. Asik kan? Oke, foodies. Nah, ini berdasarkan aturan di sini, kita di sini harus ngeracik sendiri. Wah, yang favorit apa nih, Mbak? Biasanya pedas asin. Pedas asin, cabe ya? Cabe. Oh. Dunia permicinan foodies. Mari kita racik. Ini Bumbu cilor dan maklor ini tuh semuanya serbuk foodies. Ada yang isinya bubuk cabe, ada yang kaldu ayam, ada yang keju, barbecue, jagung bakar, dan masih banyak lainnya. Tapi hati-hati, jangan sampai masuk ke hidung ya. aduh. Kayak gitu ciri khasnya. Masih selalu disuka banget. Karena bumbu. ya. Aduh. Tapi anget-anget nih ya, hujan-hujan pas banget. Aduh, bersihin lagi nih gua. Untung corona udah lewat. Selain bubuk perbumbuan, di sini tuh cilornya ditaburin keju loh foodies. Ih, mantul ya. Wih, ngomong-ngomong jadi kayak mirip makanan London ya. Nah, ini cilor dan maklor keju. Aku cobain ya, Mbak ya. Boleh, silakan. Thank you. Maklor dan cilor As Family ini jualannya udah 7 tahun loh foodies. Sebelum dunia peracian naik daun, cilor ini udah jadi pionirnya nih. Asik. Udit, ini kan tadi kita bumbuin sendiri ya. Jadi bebas, bumbunya itu tergantung selera kita. Jadi nggak ada tuh bumbunya dihemat. Kalau orang bumbuin sendiri itu pasti bumbunya melimpah kan. Kayak ini Budit. Ini geng-geng micin nih, pasti bahagia banget nih Budit. Udah bumbunya banyak. Acinya enak, gurih, apalagi habis hujan-hujan kayak gini ya Budit. Wah, makan cilor pas abis hujan mah emang makin nikmat nih foodies. Apalagi bumbunya yang nggak pakai ngirit nih. Ini sobat micin pasti puas lah kalian di sini. Aci ini kan terbuat dari tepung kanji ya, tepung tapioka. Ada yang bilang dari sagu. Nah, dia itu dibikin dulu, terus dipotong-potong, baru digoreng lagi. Ini kalau yang nggak bisa ngolah, dia tuh bisa apa ya, bisa lembek banget. Tapi ini nih pas ya, kenyalnya itu pas banget. Terus ketika digoreng,
dicampur sama telur. Nah, ini makin gurih rasanya. Pemuja dunia peracian duniawi, kayaknya udah pasti hidupnya nggak boleh jauh-jauh ya sama yang namanya cilor. Kenyal-kenyal gurih, bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Nah, apalagi nih di sini tuh cilornya pakai keju, foodies. Mantul. Ini sensasi baru ya. Biasanya depan SD makan cilor gini bumbunya sedikit, terus nggak ada kejunya. Nah, ini coba ini peningkatan kasta dari peracian, foodies. Foodies, seporsi cilor di sini harganya 5.000 aja. Happy kan dengernya? Itu udah bisa pakai keju dan kasih bumbu sepuasnya. Tapi nih ya, walaupun sepuasnya jangan barbar juga sih. Kalau kebanyakan nanti bisa radang loh, foodies. Nah, selain cilor yang pedas manis, masih ada nih maklor pedas yang udah siap buat diicip-icip. Yuk! Kebanyakan cabai. Bener. Tapi apa ya? Ada sisi kepuasan tersendiri gitu ketika kita bumbuin ya, walaupun ini jadinya agak kepedesan. Tapi senang sih, foodies. Nah, ini juga ada kejunya, foodies. Maklor. Bedanya sama aci, kalau aci tadi itu kan dia menggumpal ya. Menggumpal dan dia itu bahannya itu dari aci, sagu. Dia tuh kayak lebih kenyal. Nah, kalau ini kan makaroni itu kalau digoreng tuh ya kayak tepung digoreng gitu loh. Dia lebih renyah, terus lebih kering. Walaupun bukan terbuat dari aci, maklor ini nggak pernah terpisahkan, foodies, dari pedagang cilor. Kenapa bisa gitu ya? Kalau makaroni kayak gini, ini kasih keju. Ini udah mirip pasta nggak sih? Udah kayak makanan Italia nih, foodies. Walaupun namanya merakyat banget ya, kalau udah ditaburin keju begini mah tampilannya udah mirip pasta Itali. Iya Pak, iya? Nah, foodies, sedikit berbeda dengan cilor, maklor ini tuh lebih kering, jadi lebih gampang gitu dikunyahnya. Ini enak loh. Oh ya, kalau mau cobain semuanya, di kedai maklor S Family ini tuh bisa dicampur dalam satu porsi. Seru kan? Cilor dan maklor ini the real cemilan merakyat segala umur. Ini gak bikin kantong bolong, foodies. The truly menu makan receh. Beli 10.000 udah bisa makan rame-rame. Udah porsinya gede, bumbunya bebas tuang, dan taburan keju juga melimpah. Wah, pokoknya mah bener-bener mantul, Pokoknya di sini, foodies, mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan, foodies. Enak banget. Yuhu foodies, kita belusukan yuk ke salah satu pasar yang ada di kawasan Tangerang Selatan. By the way, pagi-pagi ke pasar nyari apaan sih, Dam? Pakai pamer daun pisang segala lagi, aduh. Coba-coba kasih tauin ke foodies dong, ketemu hidden gems apa nih di sini? Nah, halo foodies. Jadi di sini tuh ada daun pisang. Coba kalian tebak. Makanan apa yang bikinnya pakai daun pisang? Nasi bakar, pecel-pecel, pepes nih pepes. Tetot, salah semua ya foodies. Yang bener ini nih, otak-otak. Yes, camilan khas Palembang yang terbuat dari ikan tenggiri. Eits, yang ini bukan sembarang otak-otak loh ya foodies, tapi otak-otak premium dari bahan pilihan. Widih, foodies mau udah pasti suka tuh ya sama yang premium-premium tapi harga rakyat. Iya Pak ya. Ngomong-ngomong, gampang gak sih Dam bikinnya? Ikutan dong. Oh, lebih kenyal. Tuh foodies, jadi bikin otak-otak itu gampang kata mbaknya. Ya kita coba ya. Siapkan adonan untuk membuat otak-otaknya ya foodies. Nah, kayak yang udah jadi ini nih, campuran daging ikan tenggiri, tepung tapioka, serta bumbu atau rempah sebagai perasa. Tuangkan adonan otak-otak yang sudah ditakar ke atas daun pisang. Di bagian tengah aja ya foodies, karena akan mengembang saat proses pembakaran nanti. Next, kita lipat dan gulung daun pisangnya ya. Lakukan berulang hingga lapisan kedua. Kunci kedua bagian ujung menggunakan tusuk lidi, lalu potong deh daun pisang yang tersisa. Tenang, kamu nggak salah lihat kok foodies. Ukuran otak-otaknya emang segede ini. Yang unik dan membedakannya dari otak-otak lain, khusus yang jumbo ini nih beratnya 70 gram. Udah ditimbang sesuai takaran foodies biar nggak menimbulkan kecemburuan sosial. Oke, kita lanjut. Adonan otak-otaknya sudah dibungkus daun pisang, siap dikukus selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah dikukus, diapain lagi tuh, Dam? Nah, ini dia foodies. Otak-otaknya udah dikukus.
Setelah dikukus dibakar ya Mbak? Iya, kita panggang. Wah, ukurannya beda sendiri ya. Gede banget yang ini Mbak. Sip, langsung dijembrengkan ya alias dijajarkan buat dibakar foodies. Waktunya 10 menit only untuk tingkat kematangan yang sempurna. Cakep. Nggak dikipasin kayak sate gitu. Oh enggak. Aduh Dam, ketinggalan zaman banget sih. Gak perlu dikipasin keles, emangnya sate. Kan udah pakai kompor gas. Gimana sih? Cukup dibalik dan dipastikan aja jangan sampai gosong di kedua sisinya ya. Nah, untuk tahu matang atau enggaknya itu kelihatan dari ukurannya mengembang foodies alias sudah lebih besar dari ukuran sebelumnya. Gimana foodies? Kecium sampai rumah nggak tuh aroma bakarannya? Foodies kita angkat ya. Ketambahannya udah matang nih. Awas, awas. Nah, ini kita taruh di mana, Kak? Nah, ini dia foodies. Kotak-kotak yang udah siap untuk disantap. Tunggu dulu, nggak lengkap kan kalau nggak ada bestinya si otak-otak aka cocolannya foodies. Ada dua pilihan nih, yang bumbu kacang atau merah jelatot, yakni sambal tauco. Otak-otak cek, cocolannya juga udah beres foodies. Yuk kita pergi ke kota naik bus bertingkat, mari kita takis, cakep. Coba-coba Dam, tunjukin ke foodies dong otak-otak raksasa hasil belusukan ke pasar nih. Segede apa sih? Kan foodies pada penasaran, yes? Kotak-kotak raksasa. Ya, gede banget kan? Dua tangan aku tuh. Dan kalau kita bandingin sama yang jumbo dan yang reguler, jauh banget foodies. Cobain otak-otak orinya dulu Dam, alias tanpa tambahan bumbu apapun. Gimana? Ini tuh enak banget. Jadi, ini tuh teksturnya kenyal banget. Dan beneran gurih dong. Ini tuh beda banget sama otak-otak yang biasanya kalian makan. Asik, approve dong ya. Next kuy, mari kicol, mari kita cocol. Masa iya sih sausnya dianggurin doang? Saus kacangnya dulu ya. Buat foodies yang bingung mau cocol yang mana, catat ya. Untuk saus atau bumbu kacang didominasi rasa manis tanpa menghilangkan tekstur dan rasa gurih khas dari kacang. Sedangkan tauco kombinasi sedikit rasa pedas, manis, segar, dan asam. Tapi jangan khawatir, asam yang digunakan ini berasal dari jeruk sonkit yang dijamin super aman buat lambung kita. Iya, yang warna coklat keemasan ini juga nggak boleh di skip nih, otak-otak lumpia. Menggunakan adonan yang sama foodies, hanya saja digoreng. Yes, menggunakan kulit lumpia. Untuk rasa udah pasti cenderung lebih crunchy dibanding yang dibakar. Oh iya foodies, for your info nih, tekstur kedua varian otak-otak ini tuh beneran no play-play loh, kenyalnya pol meskipun yang satunya udah digoreng foodies. Jelas aja dong ya foodies, bahan bakunya premium, yakni ikan tenggiri betina pilihan karena tekstur daging yang lebih kenyal dibanding si jantan. Ini sih satu aja nggak cukup nih foodies ya, dijamin bikin nagih. Kayak Adam tuh, diem-diem tiba-tiba udah habis sepiring aja dia. Gimana? Masih belum puas? Nah, buat foodies penyuka roti-rotian, roti bakar Srikaya di sini udah pasti nggak boleh lolos foodies. Roti pilihan ini yang dibuat secara custom alias nggak ditemui di toko manapun, dan selai Srikayanya juga dibikin homemade. Nah, kasih paham ke foodies dulu deh Dam, kelazizan tingkat tinggi dari roti Srikayanya ini nih. Aku tuh foodies sebenarnya kurang suka Srikaya. Tapi kalau makannya ini, aduh, jadi pengen nambah terus. Enak banget. Mbak, ini enak banget, Mbak. Enak. Jadi mau nambah. Enak foodies. Habis. Wih, kalau sampai ludes begitu mah udah pasti endul ya. Paket komplit kenikmatan hakiki ini bisa kalian icip-icip foodies mulai dari harga Rp8.000 aja hingga Rp23.000 foodies. Nah, sebelum cabut spill ya, nama dan locationnya dulu dong Dap. Udah pada kepo tuh. Nah foodies, kalau kalian mau nyicipin otak-otak raksasa ini, jangan lupa datang ke Oetak-Oetak di Pasar Modern Bintaro. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.